tempat tinggal yang layak, yang namanya rumah, tempat hunian yang layak, makanan yang memadai yang sekarang disebut dengan pangan, yang cukup gizinya, cukup lauknya, pakaian yang layak untuk dipakai untuk menutup aurat, untuk anaknya dan untuk keluarga yang lain. Demikian juga memberikan pendidikan yang sempurna. Dia dididik sendiri atau diserahkan pendidikan kepada pihak lain, sehingga kecil-kecil sekarang anak-anak kita sudah ada sekolah yang kecil namanya sekolah PAUD, namanya pendidikan usia dini untuk anak-anak. Demikian juga melindungi kesehatan anak. Anak itu diperhatikan kesehatannya, sehingga kalau dalam istilah sekarang, begitu anak lahir sudah ada aturan-aturan yang dinamakan memberikan vaksinasi. Divaksin dia untuk tidak mudah terserang berbagai penyakit. Vaksinasi diatur di posyandu dan di puskesmas biasanya untuk melindungi kesehatan si anak. Jadi memang beban orang tua itu besar, melindungi kesehatannya, mengawasi pergaulannya, memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan ketika umur mereka sudah menanjak kepada masa pubertas. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang dirahmati Allah, anak-anak pada masa usia pubertas sudah saling berkenalan, berteman dengan teman-teman sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, mereka bermain dan sebagainya. Masa ini merupakan masa menuju kepada usia baligh. Pubertas pertama, pubertas kedua, masa apa yang dalam bahasa pendidikan dikatakan adolescence, masuk atau bakal masuk ke arah dewasa. Dia dikatakan murahid, tapi belum balik, menjelang baliknya. Balik ini Bapak Ibu sekalian, hitungannya memakai hitungan tahun Hijriah sebagaimana yang dituntun Nabi. Oleh karena itu, kelahiran anak kita, cucu kita, catatlah tanggal lahirnya, lahir dengan tahun Hijriahnya dan tahun Miladiahnya. Kalau sekarang dikatakan umur ghalib untuk anak-anak itu usianya 15 tahun sudah balik, itu hitungannya Hijriah. Hitungan 15 tahun Hijriah itu sama dengan 14,5 tahun Miladiah. Akan tetapi baliknya seorang anak perempuan atau gadis itu bisa lebih cepat baliknya dibandingkan dengan anak-anak laki-lakinya. Sehingga kalau kita periksa, hampir rata-rata anak perempuan yang sehat itu bisa-bisa dia sudah mulai balik, ditandai dengan menstruasi atau datang haid pada usia 12 tahun. Atau rata-rata mereka sudah masuk ke sekolah SMP. Bapak Ibu sekalian, kewajiban orang tua, khususnya ibu-ibunya, neneknya, saudara-saudara perempuannya yang lebih tua, apa tugas mereka? Tugas mereka
memberi pemahaman kepada si gadis tentang kedudukannya dia sebagai seorang perempuan yang memahami dirinya perempuan, sudah nampak keperempuanannya, dah mulai nampak jelita, cantik. Hampir tidak ada anak yang pada usia pubertas itu mulai balik buruk rupanya, semua jadi cantik sendiri mereka. Di mana mereka diberi pemahaman tentang posisi diri mereka sebagai calon ibu. Bagaimana tentang cara merawat diri mereka ketika berhadapan dengan masa kedatangan haid atau menstruasi dalam kaitannya dengan ketika mereka berbuat ibadat, serta memberikan keterampilan-keterampilan lainnya sebagai persiapan menghadapi kehidupan berkeluarga. Kalau dulu sebelum ini malah ada sekolah yang namanya SKP, Sekolah Kepandaian Putri. Mungkin sekarang sekolah itu sudah dihapus. Bahkan di atasnya ada namanya Sekolah Guru Kepandaian Putri yang mereka boleh mengajar di SKP. Jadi lebih dari kecil mereka dari SMP itu sudah diarah memberi pemahaman tentang kedudukannya sebagai seorang wanita, sampai-sampai guru yang di sekolah guru SGKP itu diajarkan cara merawat bayi, bahkan mereka diajak berpraktek di rumah-rumah bersalin. Sampai ke tingkat itu pada zaman di mana ada SKP dan SGKP. Bapak Ibu sekalian, jika anggota keluarga umpamanya kurang mampu untuk memberikan pendidikan kepada anaknya itu, maka dia harus dibawa ke lembaga tertentu atau diserahkan kepada pihak-pihak tertentu untuk si gadis itu supaya apa? Supaya belajar hal-hal yang berkenaan dengan masalah keperempuanan, masalah kewanitaan. Jadi ada orang tertentu, apakah itu di desa, di kota, tentu ada badan-badan orang-orang yang berwenang memberikan pemahaman kepada mereka sehingga mereka memahami jati dirinya, kedudukannya, dan siap untuk masuk kancah perkawinan nantinya. Bapak Ibu sekalian, sedang jamaah yang dirahmati Allah, pendengar sekalian, usia 12 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW merupakan usia minimal untuk seorang gadis, terutama bagi etnis Arab, bagi kelompok orang Arab yang kondisi mereka itu adalah lebih besar ukuran badannya, lebih tinggi mereka itu. Karena fisik etnis ini bisa jadi lebih cepat dewasa. Kenapa? Karena mereka mengkonsumsi makanan dan gizi mereka yang lebih sehat dan lebih memadai. Seperti orang Arab itu, mereka tiap hari makan daging itu. Kalau kita mungkin seminggu sekali, pokoknya tidak rutin. Mereka lebih banyak makan dagingnya, menyebabkan fisik mereka sehat, tubuh mereka menjadi lebih sempurna. Jadi hal itu membuat mereka lebih sempurna gizinya, bisa lebih mempercepat mereka menjadi dewasa. Sama halnya
kedewasaan itu rata-rata dahulu itu lebih di orang kota itu, anak-anak kota mungkin lebih cepat dewasa dibandingkan dengan anak desa. Tapi untuk zaman modern ini, karena sudah sama kemajuan mereka antara yang di kota dengan di desa, bisa-bisa masa-masa pubertas mereka dan kedewasaan mereka menjadi seimbang. Dan jamaah yang dirahmati Allah, mungkin saja umur 12 tahun itu adalah usia yang sangat muda untuk berkeluarga, karena baru saja balik mereka. Kenapa? Karena untuk menjadi calon seorang istri tidak hanya matang fisik, bukan hanya melihat kepada sudah besar badan, sudah datang masa haid, akan tetapi mereka juga harus diperhatikan apa yang kita katakan kematangan jiwa dan sikapnya. Kematangan jiwa, kematangan perasaan, dan sempurnanya alat reproduksi mereka demi terjaminnya kehidupan sebuah keluarga, sehingga menjadi keluarga yang sekarang dikatakan mawaddatah warahmah, keluarga yang memiliki rasa kasih sayang dan rasa mawaddah, rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Jadi perasaan mereka, jiwa mereka juga harus matang, fisik mereka juga harus matang. Karena sebenarnya anak-anak kita baru sempurna pertumbuhan badan mereka secara fisik itu setelah mereka berusia 25 tahun. Kira-kira berhenti perkembangan tubuhnya. Kalau dia tinggi, tingginya sudah habis. Dia besar badannya sudah habis. Itu sampai pada usia 25 tahun. Untuk rata-rata etnis Indonesia, orang kita se-Indonesia ini dipandang pantas untuk pernikahan seorang gadis itu pada usia, lebih pantas ini ya, pada usia 21 tahun. Katakan mereka sudah masuk ke perguruan tinggi, walaupun belum sempurna betul fisik mereka, tapi sudah dianggap memadai untuk memasuki wilayah berkeluarga. Untuk laki-laki yang lebih pantas usia perkawinan itu pada usia 25 tahun, seperti yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau nikah dengan Sayyidah Khadijah. Kembali lagi kepada tanggung jawab orang tua terhadap gadisnya pada saat ini. Kondisi gadis-gadis kita pada saat ini memang terlalu berat. Kenapa beratnya? Karena pengaruh teknologi yang menyebabkan mereka mudah bergaul, mudah berkenalan, mudah bertemu kapanpun dengan siapapun dengan alat-alat komunikasi yang ada pada tangan mereka. Ada HP-nya, lalu mereka bisa bermain HP, konsultasi, pakai Facebook, pakai online dan sebagainya. Kondisi wanita kalau kita dilihat di dunia pendidikan dan dunia kerja, membuat si gadis itu harus berada di antara pria. Belajar, di sana ada pria, ada wanita. Bekerja pada sebuah
kantor atau perusahaan atau industri, ada pria, ada wanita yang mereka tidak terpisah bekerja. Mereka saling berkenalan, saling berhadapan, saling ngomong. Hal ini mengharuskan gadis harus pandai-pandai menerima pengaruh dan menjaga diri, dan harus terhindar dari pergaulan bebas, dan mereka harus terhindar pula dari hidup dan pergaulan yang sekarang ini bebas di kafe-kafe dalam waktu yang panjang. Mereka berdiskusi, duduk, bikin paper, bikin ini, bikin itu. Sebenarnya itu ada, di samping ada yang positifnya, tidak kurang juga yang negatifnya, karena mereka berlama-lama dalam pergaulan seperti itu. Jadi gadis-gadis masa kini sudah hampir sama diri mereka dengan pria-pria. Mereka berlama-lama bergaul di kantor mereka, kadang-kadang pergaulan itu seperti tidak terbatas. Yang paling mudah terjerembab dan jatuh ke dalam pergaulan bebas, katakan saja kasarnya perzinaan dan sebagainya. Kalau mereka tidak dibaringi dengan ajaran agama, pendidikan agama yang layak, yang sempurna, karena di sekitar mereka penuh dengan macam-macam pengaruh. Bergaul, berjumpa di kantor, kadang-kadang dia sebagai, bahkan ada wanita yang jadi manajer, ada wanita yang kedudukannya menengah, memimpin orang lain, kadang-kadang ada pria yang di bawah pimpinan mereka, atau mereka dipimpin oleh pria-pria tertentu di kantor atau di perusahaan-perusahaan yang mereka bekerja. Jadi hubungan mereka itu dengan manusia sangat dekat. Apa yang dianjurkan Nabi SAW adalah usaha preventif terhadap gadis-gadis kita. Kalau Nabi mengatakan kawinilah anak-anak itu, kawinkan anak-anak itu pada usia 12 tahun, ini bahagian daripada preventif, menjaga atau melindungi gadis-gadis itu supaya terhindar dari terjerumus dalam pergaulan bebas dan ketidakmampuan untuk menjaga diri mereka supaya tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang berdosa. Karena melangsungkan perkawinan pada usia muda seperti yang dianjurkan Nabi, itu artinya sudah terlindungi mereka oleh suami-suami mereka. Karena si suami berhak mengayomi keselamatan si istri, dan si istri berada dalam pengayoman dan pengawasan seorang suami. Ini preventifnya, untuk menjaga supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karenanya Nabi SAW mengharuskan si ayah mengawinkan anaknya pada usia muda, semata-mata untuk perlindungan dan terjaganya kesucian seorang gadis dalam pandangan agama. Seorang ayah, Bapak Ibu sekalian, diminta kehati-hatian. Semoga anak gadisnya itu menjadi selamat dan dari pergaulan bebas dan condong melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang atau yang membuat mereka pergaulan bebas,
keterlanjuran mereka sehingga mereka bergaul bebas, bisa-bisa mereka itu melahirkan anak di luar pernikahan. Bapak Ibu sekalian, sidang pendengar sekalian, jika orang tua tidak bertindak cepat dan tak peduli atas keselamatan anaknya, maka kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh si gadisnya menjadi tanggung jawabnya. Dalam pengertian, ia menanggung dosa anaknya tersebab oleh ketelidoran dan ketidakmampuan memberi bekal kepada anaknya. Dalam kondisi sekarang dan di zaman ini, Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi terbalik suasananya, karena mereka bisa bergaul bebas, bisa-bisa di mana seorang gadis itu bertemu dengan seorang pria itu disenanginya, dia menyatakan rasa cintanya, rasa senangnya kepada pria itu, dan kemudian mungkin pria itu menyambut perasaan cintanya, mereka berbalas cinta. Di saat itu paling tepat mereka itu wajar untuk menjadi suami istri. Bukan tidak mungkin di zaman ini kondisi ini terjadi. Kalau pria tertarik kepada wanita, wanita pun tertarik pula kepada pria. Bukan hanya mereka pada umur-umur pubertas, umur 20-an, di mana perasaan manusia itu di semana-mana sama. Orang Indonesia, orang Arab, orang dimanapun mereka tinggal, tetap ada rasa tarik menarik di antara pria dan wanita, sehingga melalui jalur itulah mereka saling cinta mencintai. Dan kalau ini menjadi perhatian daripada orang tua mereka, mereka bisa-bisa dijodohkan, bisa-bisa dikawinkan, supaya akan beda apabila seorang ayah memaksa dia kawin dengan orang yang dia tidak cintai. Bisa-bisa rusak hubungan rumah tangga. Tapi kalau memang mereka sudah sama saling cinta mencintai, itu dijodohkan, itu lebih aula, lebih baik. Akan tetapi bagaimanapun kedua belah pihak ada pilihan-pilihannya, ada pilihan-pilihan bagi mereka. Sehingga si pria umpamanya, kawinlah pria-pria, wanita-wanita yang memiliki keturunan, anjuran agama. Cari yang baik nasabnya, baik keturunannya, hartawan, rupawan, yang paling penting pada agama yang memiliki din, agama yang sempurna. Sehingga kalau nanti mereka berkeluarga, benar-benar terpadu hidup mereka. Demikian juga kepada ayah-ayah. Ada anjuran Nabi dari hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Hakim. Kata Nabi begini, zawwaju abna'akum wa banatikum wa hulluhunna az-zahaba wal fiddata wa ajidu lahunna al-kiswata wa ahsinu ilaihinna bin nihlati yurghabu fihinna. Kawinilah olehmu hai pria-pria, sebenarnya kata Nabi, akan anak laki-lakimu. Kita cari jodoh, ayah cari jodoh untuk anak, bisa itu. Dan anak-anak perempuanmu, banatin, wahulluhunna,
beri perhiasan kepada anak-anak perempuan yang indah, beri perhiasan kepada mereka berupa emas dan perak, tak pengui ke urace. Wajidunna, dan berilah mereka pakaian yang layak, pakaian yang sempurna, bagus, yang cocok bagi mereka, cocok warna, cocok model dan sebagainya. Dan serasikanlah kepada anak-anak perempuan itu mendapat mahar yang seimbang. Mahar itu biasanya mengikuti jejak kakaknya atau mahar mamanya. Tidak juga terlalu tinggi, sebab mahar yang baik itu mahar yang sederhana, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tapi ada maharnya. Dan kalau dilihat kepada hadis Nabi, boleh kira-kira cincin besi pun bisa jadi namanya mahar. Orang sekarang kadang-kadang apa yang namanya mukena ini juga jadi pengganti mahar. Artinya tidak jadi beban pada jumlah mahar begitu. Itulah apa yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita memahami bahwa Nabi kita sendiri sebenarnya itu seperti dilamar oleh keluarga Khadijah karena kehebatan dan kedudukan Nabi itu. Kalau Nabi pernah kawin dengan gadis yang pada usia 6 tahun, tapi bergaulnya pada usia 9 tahun. Itu kawinnya dengan Aisyah yang menikahkan Allah. Selainnya Nabi kawin dengan janda-janda untuk mengasuh anak-anak syuhada yang telah ayahnya meninggal dalam perang. Banyak istri Nabi, tapi sudah yang tua-tua. Begitulah perjuangan Nabi kita membantu orang-orang melalui jalur perkawinan dan sebagainya. Saya kira inilah yang penting untuk kita sekalian memahami tugas-tugas kita sebagai ayah-ayah dalam melakukan dan mengasuh serta mendidik anak-anak kita supaya mereka terselamat dalam menjalani kehidupan dunia demi kehidupan dunia di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an aw zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.